saya yang gantian mencari uang karena usaha saya udah jatuh gitu loh. Oh, Itu seperti apa hukumnya? ya kembali bahwa saya selalu menegaskan ketika teman-teman sudah berakad ijab kabul teman-teman, karena itu ketika sudah diterima nikah dan semuanya dan terjadi segala sesuatu dalam perjalanan, makanya itu segala sesuatu yang Allah berikan pasti yang terbaik kalau datangnya dari Allah. Justru ketika itu terjadi karena Allah tahu, abangku Zi, bahwa cobaan itu la yukallifullahu nafsan illa wasaha. Artinya Allah tidak akan mungkin memberikan suatu cobaan kepada hamba yang dia nggak mampu memikulnya. Justru karena memang Bang Zi itu sanggup, istri Bang Zi dan keluarga sanggup, maka Allah berikan kepada Bang Zi doang. Yang lainnya nggak sanggup. Karena itu masing-masing dari suami istri harus memperhatikan hak-hak pasangan dan mengambil peran aktif untuk memenuhi tanggung jawabnya masing-masing. Ketika suami istri telah menyatu menjadi sebuah tim yang solid, tentu menuntaskan segala tanggung jawab akan menjadi ringan. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Demikian. Ya, makasih Ustadz. Nah, jadi saya ini kan didiagnosa dokter itu kan tas umur 40 mengatas. Saya nama penyakitnya itu sangat langka, namanya retinitis pigmentosa atau Stargardt. Nah, jadi umur saya sekarang kan udah 35. Nah, itu diagnosa manusia ya dok ya. Saya udah itu Ustadz ya, dulu saya udah berobat sampai Amerika atas. Sewaktu usaha saya masih maju kan sebelum corona, saya berobat dulu setiap bulan ke Singapura sampai ke Amerika juga belum ada obatnya gitu kan. Nah, jadi saya ini punya 3 anak. Nah, dan anak saya yang pertama, yang kedua itu memiliki kekurangan juga yang memang butuh dana yang sangat luar biasa ya atas ya. Untuk anak-anak saya 2 itu kan, anak saya 3, 2 cewek 1 cowok. Nah, jadi sekarang itu karena posisi finansial saya tuh udah nggak seperti dulu, jadi baik pengobatan anak saya itu udah terhenti semua Ustadz. Jadi anak saya kan homeschooling, beda sama anak-anak normal lah. Itu gimana saya sebagai orang tua dan suami, sedangkan sekarang saya itu benar-benar mengandalkan istri berdagang kecil-kecilan gitu loh. Izin saudaraku Ustadz, izin sebentar Saudara Nafi ya. Lanjut. Kalau begini ya saudaraku Bang Zi, antum sudah tahu, saya pastikan itu bahwa di dalam hubungan rumah tangga itu yang wajib menafkahi keluarga itu adalah laki-laki. Lalu bagaimana ketika ada seorang suami ya mungkin seperti yang Bang Zi alami sekarang, malah istri yang mencari uang. Tetap hukum tidak berubah Bang Zi, tetap yang wajib itu tetap suami. Meskipun sekarang Bang Zi ada kekurangan. Terus gimana itu kalau istri yang ngasih uang? Itu nanti bukan ke nafkah larinya, tapi ke sodakoh, ke sedekah. Nah, kalau hukumnya, kalau sedekah sunnah. Jadi ketika ada seorang istri yang membiayai keluarganya, suaminya, karena memang ya ada penyakit, ada keterbatasan mungkin, dan keinginan istrinya mungkin seperti itu, maka tetap jatuhnya bukan nafkah tapi sedekah, sedekah. Dan luar biasa, istri antum sangat solihah saudaraku. Antum harus bersyukur kepada Allah dan bimbing dia sampai kepada surganya Allah. Dan antum harus selalu meminta maaf, meminta ridho, karena tetap kewajiban menafkahi itu suami. Jadi nanti ketika seorang istri yang membiayai rumah tangga, jatuhnya bukan nafkah tapi sedekah saudaraku. Jadi kalau kita sesama istri saling ridho, ikhlas, indah itu. Tidak ada dosa di antara kita, meskipun yang menanggung jawab dalam rumah tangga itu istri. Masya Allah. Ustaz Hanafi, izin makan dulu, saya sebentar Ustaz ya, baru beres, maaf. Aduh, afwan, lanjut. Saya tuh kan dengan istri kan jadinya malu, seolah-olah saya melepas tanggung jawab. Bahkan dulu Ustadz, pas waktu saya memang semua udah kejual habis-habisan, nol ya atas ya. Jadi pada waktu itu dia disuruh orang tuanya, maaf ini cuman sekedar cerita kilas balik, itu hukum untuk istri saya seperti apa ya atas ya. Jadi pada waktu itu orang tuanya nyuruh saya tuh pisah sama dia gitu loh. Orang tuanya itu nyuruh
udah tinggalin lah, buat apa, dia nggak bisa apa-apa lagi, gini gini gini. Jadi istri saya bilang gini sama orang tuanya, Bu, dia itu suami saya. Dia bilang gitu kan, saya 10 tahun hidup serba kecukupan, bahkan lebih. Nah baru beberapa tahun saya susah, masa saya ninggalin dia, itu nggak etis. Nah mulai dari situ dia bukan ninggalin orang tuanya, jadi tetap saya nggak mau pisah, saya harus patuh sama suami. Itu gimana, Tas? Abangku Zi, bahwa tidak ada yang abadi. Jangan terlalu menyiksa diri sendiri hanya karena situasi yang buruk. Itu semua akan berubah. Bersabar. Terkadang saya yakin Bang, bahwa Anda harus melewati yang terburuk untuk mendapatkan yang terbaik. Satu hal yang perlu diingat, kenapa ya kok ujian itu pahit? Biasanya kalau berat, pahit, itu biasanya ada dosa di sana. Selama ini yang selalu banyak orang curhat, ya, komunikasi, biasanya di sana ada dosa. Ada juga yang ujiannya sama, nggak berat, padahal sama ujiannya. Karena itu kalau di situ tuh Allah tuh mau mengangkat derajatnya. Kalau yang pahit Allah akan menggugurkan dosanya kalau dia bersabar. Ya, gimana supaya tidak terlalu pahit dalam hidup? Saran saya, banyakin istighfar. Iya, Istighfarnya banyakin. Luar biasanya nanti pertolongan Allah itu akan datang, ya. Dan Allah itu bisa melakukan segala sesuatu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Jadi ketika kita sudah posisi di titik memang kita tidak bisa melakukan apapun, pasrahkan segala sesuatunya kepada Allah. Ya, daripada kita banyak mikir. Ya, daripada banyak mikir yang nggak manfaat, lebih baik banyakin aja mikir dosa, lakukan istighfar setiap hari. Ya, nanti kalau memang di situ posisinya sama Allah, nggak usah terlalu banyak hal tentang mengenai masalah anak ini nanti gimana, ini gimana. Sudah, banyakin istighfar. Dengan cara nanti banyak istighfar sama Allah, Allah berikan kemampuan, kesabaran buat istri, buat anak-anak, dan akhirnya nanti ada jalan keluar. Ya, man lazimal istighfar. Siapa orang yang melazimkan dirinya dengan istighfar, ya, yaj'al lahu makhraja. Allah dia jalan keluar dari segala sesuatunya, dan rezeki itu Allah yang akan cukupkan Bang Zi. Ya, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki yang dia nggak tahu datangnya itu dari mana. Jadi saran saya udah perbanyak istighfar sambil mengedukasi Bang Zi dengan istri, ikut di komal-komal para guru-guru tentang masalah edukasi supaya membangkitkan semangat kita. Sambil tadi benar dari Ustadz Abu Yastrong, dan saya juga pernah ada kasus seperti ini ketika di Kuitang, para habaib, para guru-guru itu menjelaskan bagaimana kasus yang seperti ini ketika istri yang berdagang usaha. Maka sarannya ulama, sarannya para habaib gini, gampang diolahnya. Ya, nasihati ke istri, maka niatkan istri jangan dia yang bekerja. Ya, Ustaz. Bang Zi, niatnya istri dirubah, jangan dia yang bekerja. Ya. Kalau si istri yang bekerja, niatnya tidak akan mencukupi kondisi rumah tangga. Karena sesungguhnya yang mencari, maka ketika suami yang mencari rezeki, maka dia akan mencukupi seluruhnya. Tapi niatkan si istri, ini adalah usaha suami saya. Saya hanya sebagai pelantara untuk melanjutkan usaha suami saya. Ini adalah kerjaan suami saya. Nah, niatkan seperti itu. Ya. Ya, jadi Bang Zi, diperbaiki seperti itu supaya nanti di situ ada perbaikan-perbaikan. Jadi banyakin saja istighfar, minta kepada Allah, karena Allah mampu melakukan segala sesuatu yang kita tidak mampu. Ya, kalau kita sudah maksimal ikhtiarnya, ya, dan itu semua kita sudah lakukan dengan bahasa, awali segala sesuatunya. Nanti yang tahu cuman Bang Zi kok. Yang tahu cuman Bang Zi. Kalau seumpama Ustadz saya tuh dulu nggak macem-macem kok, saya nggak melakukan apa-apa kok, tapi kok ya berarti di situ ada hal yang memang kita menjadi pelajaran. Bang Zi awal tadi, jika ada sesuatu yang menghalangimu untuk mencapai tujuan tepat waktu, itu adalah kesempatan untuk Bang Zi melatih kesabaran. Jika ada seseorang yang menyakiti Bang Zi, ya, dengan kalimat-kalimat yang nggak pantas, sampai istri untuk cerai apa segala macam, di situ ada kesempatan untuk melatih memaafkan Bang Zi. Ya, jika ada sesuatu yang sulit merintangi Bang Zi, itu adalah kesempatan Bang Zi untuk menjadi lebih kuat. Dan ingat Bang Zi,
kesulitan apapun, bencana apapun, musibah apapun, kepedihan hidup apapun, hakikatnya adalah medan latihan untuk Bang Zi meningkatkan kualitas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lamu bishawab. Seperti itu Bang Zi. Makasih banyak Ustadz atas Siap. doanya. Makasih. Saya kan belakangan ini kan sering dengar komal seperti ini Ustadz ya. Lihat para ustadz-ustadz, para gurunda debat. Nah, saya bisa kasih masukan sedikit juga nggak Ustadz untuk komal? Silakan. Saya kan sering dengar debat-debat Gurunda Zuma dan lain-lain yang sama orang Oten lah ya Ustadz ya. Kalau bisa gini Ustadz, debat itu misalnya Bang Zuma sama Oten, nah biarkan mereka berdua Ustadz, yang lain cukup diam. Nah, saya tuh terkadang sering dengar tuh seolah-olah kita tuh kayak keroyokan Ustadz. Orang tuh udah ikut nyeletuk juga gitu. Biarin aja lah. Kan semisalnya tema itu udah selesai baru izin boleh ikut bertanya yang lain gitu Ustadz. Biar etika diskusinya itu, etika debatnya itu lebih terjaga gitu loh Ustadz. Itu aja mungkin masukan saya Ustadz. Nah, jadi kan dulunya kan saya dulunya kerja di pemerintah, pihak ketiga di pemerintahan, jadi udah biasa debat-debat kayak gitu kan. Kadang yang namanya debat itu kan memang ada personal to personal gitu, yang namanya 1 lawan 2, 1 lawan 3 seperti itu kan Ustadz ya. Nah kalau bisa siap. Sangat baik. Kalau memang misalnya Oten tuh biarin dia disuruh milih mau sama siapa, mau Ustadz Abu sama Ustadz siapa gitu kan, apa mau Bang Zuma, ya udah berarti itu pilihan dia mau debatnya sama beliau gitu kan. Yang lain ya udah cukup mendengar, menyimak gitu kan, untuk mendalami, untuk menambah ilmu kita. Itu aja Ustadz. Siap. Makasih Bang. Dan sebetulnya itu sudah dilakukan oleh kita-kita yang memang sudah banyak melakukan itu. Jadi mungkin hanya orang-orang yang baru saja ya, mungkin hanya beberapa komal-komal yang baru, tapi kita enggak kok. Kita terkadang saling bergantian dalam hal mungkin ada spesialis masing-masing. Ya, ada spesialis masing-masing dengan masalah tentang debat sesama lintas iman atau lintas agama lah. Itu punya spesialis masing-masing. Ada yang nanti merujuk pada spesialis bahasa. Ada yang spesialis tentang mengenai masalah kitab-kitabnya, dan itu adalah tugasnya Bang Zuma, Bunda Rahma dan lainnya. Ada yang bertugas dengan bahasa, dia pakai mantik, pakai bahasa, public speaking atau pakai akal. Nah itu tugas saya. Iya Ustaz. Gitu loh. Jadi masing-masing itu punya spesialis. Jadi kita masing-masing kalau bukan spesialis saya diam. Tapi ketika dia itu posisi nanti ada butuh hal main akal-akalan, maka itu tugasnya orang Madura. Karena orang Madura di muka bumi cuma ada 2 yang ngeyel makhluk itu. Pertama adalah bajai, kedua orang Madura. Jadi jangan coba-coba nyalain orang Madura. Salahnya aja bener, apalagi benernya, gitu loh. Siap. Jadi ada masing-masing punya spesialis gitu loh Bang Zi. Nah, pada saat ini saya cuma bisa menasehati Bang Zi. Ciri orang bahagia itu ada 3 Bang Zi. Iya. Pertama, orang yang tidak menyesali masa lalu. Ya. Yang kedua, orang yang tidak mengkhawatirkan masa depan. Ya. Yang ketiga, bisa menikmati masa kini. Sangat wajar Bang Zi, orang itu kadang senang, kadang sedih. Tidak mungkin orang itu selalu senang terus. Kita tuh harus begitu. Khawatir nanti ada apa, akhirnya sekarang yang harusnya bahagia jadi tidak bahagia. Ya. Pikiran hari ini yang kamu sedang bahagia, banyak teman kita itu ya sampai-sampai ketika apa ya, ke titik kamu aja, teman-teman tuh banyak yang posisi ingin di titiknya Bang Zi. Ya, dia mati-matian tidak sampai. Ya, jadi kita bisa jadi orang yang selalu bahagia, bahkan bisa jadi orang yang selalu sedih. Tergantung kita. Kebahagiaan itu kita yang ciptakan Bang Zi, jangan orang lain. Jadi saran saya Bang Zi, jangan terlalu terkontaminasi dengan omongan orang-orang terdekat kita. Kalau kita sudah pengen jadi orang baik dan benar, banyakin istighfar, udah nggak perlu lagi kita terkontaminasi dengan omongan orang. Kalau kita sudah pengen jadi baik, ya sudah. Saya berbuat baik bukan karena kamu baik. Saya berbuat baik bukan karena saya berbuat baik karena Allah ingin kita jadi orang baik. Jadi lakukan semuanya, innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillah. Kita melakukan apapun itu tujuannya karena Allah, bukan karena berharap orang lain feedback balik ke kita.
Maka seringkali kita itu kecewa dan sakit hati karena kita masih selalu berharap selain kepada Allah. Dan berharap kepada makhluk, berharap kepada manusia, itu adalah patah hati yang disengaja. Maka saat ini, detik ini Bang Zi, lakukan segala sesuatunya karena Allah. Bertobat karena Allah, mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, selama ini saya salah menjalani kehidupan ini. Maafin saya ya Allah. Banyakkan istighfar. Karena yang tahu kehidupan di masa lalu ada Bang Zi. Jadi minta dengan sungguh-sungguh kepada Allah, apapun yang telah Bang Zi lakukan, saya selalu mendiagnosa orang-orang yang punya masalah musibah, apapun, saya selalu kasih buku Bang Zi, dan di situ saya kasih pertama, apakah kamu syirik kepada Allah? Tidak. Saya selalu kasih gitu, satu. Kedua, apakah kamu zalim sama orang tua, punya dosa sama orang tua? Ya, Ustaz. Lalu yang ketiga, apakah kamu pernah meninggalkan salat? Iya, Ustaz. Nah, baru situ yang ada hal yang itu yang perlu dikoreksi dan mohon ampun kepada Allah. Lalu selanjutnya yang keempat, apakah kamu memutus silaturahmi dulu kepada saudara? Ya. Di situ tuh banyak checklist yang harus Bang Zi, oh ternyata ini, oh ternyata ini. Begitulah cara mendiagnosa, dokter pun demikian. Sama para ulama itu seperti itu kita di pondok-pondok itu. Ketika ada orang dokter datang ke dokter nih, Mbak Dok, saya sakit perutnya. Kamu jangan-jangan pagi-pagi belum sarapan ya? Oh enggak, saya sarapan. Jangan-jangan kamu sarapannya telat ya? Terus dicek, enggak, saya pagi banget. Jangan-jangan kamu pakai sambal ya? Kalau jangan-jangan kamu makan cabai ya? Dan seluruh dikejar itu. Baru nanti terdiagnosa ada hal baru udah dikasih obat. Begitulah para ulama. Dia adalah orang-orang yang mengerti tentang batinnya, tentang segala sesuatu yang memang Allah berikan. Maka di situ saya koreksi di situ Bang Zi. Apa yang telah Bang Zi lakukan? Tobat kepada Allah. Syirik tidak, lawan orang tua tidak seumpama. Atau ya udah bertobat kepada mertua, kepada orang tua. Barangkali ada sesuatu yang menyakitkan orang tua atau mertua, karena dia juga orang tua kita. Terus kita menjauhi nggak para guru-guru yang dulu kita pernah diajarkan? Udah, mohon ampun ke sana, datang ke sana. Terus ada nggak dulu kita pernah meninggalkan salat dengan sengaja 5? Udah, perbaiki itu semuanya, qadha semuanya. Lalu ketika itu ada nggak kita itu memutus silaturahmi kepada saudara, menyakiti saudara-saudara terdekat? Itu dikoreksi. Ya, habis itu yang kelima, melakukan riba atau tidak kita? Itu dikoreksi itu. Nah nanti ketika checklist itu diperbaiki, insya Allah nanti ada perubahan. Begitu ya Bang Zi? Iya, makasih banyak. Siap, Ya. siap Bang Zi. Nanti itu tidak ada yang namanya tidak ada obatnya, karena Allah yang nurunin penyakit, Allah yang obatin kok. Gampang. Betul, Ustaz. Yakin Betul, Ustaz. aja begitu. Semangat Ya. aja. Iya, makasih banyak atas pertanyaan. Oh siap saudaraku ya, cepat sembuh, cepat sembuh saudaraku. Insya Allah ada hikmat di balik semua itu ya. Saudaraku ya, cepat sembuh saudaraku. Insya Allah. Gimana? Saya izin turun, Ustadz Gurunda, makasih banyak. Ya. Siap Bang Zi. Mudah-mudahan sehat selalu Bang Zi. Amin, amin ya Allah. Ya. Insya Allah. Halo Bang Zi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mana ya Bang Zinya ya? Saya mau kasih obat ini, emang kebetulan udah banyak yang sembuh. Aduh. Udah. Nah ini. Konois ya punya Bunda Syahirika ya. Nah. Ya. Buat apa Bunda ini, saya udah lama juga ini, saya ini nggak sembuh-sembuh, ini kasbon nggak lunas-lunas. Cari obatnya lah Bunda. Pak Ustadz, Apa sih Alex, lu ikut-ikut gua aja, gua lagi nyari obat ini. Kepret masuk surga lu. Aduh. Ini ada. Yang mana? boleh nggak Rofik. ini? Apa Rofik? Nanya apa Rofik? Nanya ini. Nanya apa? Ini Ustadz. Lu belum apa-apa sama gue udah ketawa duluan, Rofik udah kejawab berarti. Ini Aduh. waktu mau bicara soal hadis, Apa? Soal apa? hadis. Hadis. Sama hadis. Apa? Nabi Muhammad itu kan Isra Mi'raj ya. Itu kan Nabi Muhammad
Ya, Isra Mi'raj kan naikin buruk, itu kan kecepatannya itu sama seperti petir itu ya. Nah, menurut pikiran saya, kalau sama seperti petir itu, ibaratkan kalau kena angin itu kayak ada bekas luka kan gitu kan ibaratnya. Nah, sementara kalau bertatap muka dengan Allah itu kan tidak bisa kayak Nabi Musa itu kan, kalau Allah mau bertemu dengan Nabi Musa itu kan gunung itu akan hancur kan gitu. Kalau menurut Ini mau bahas tentang masalah iman dulu atau logika dulu, Rafiq? Kalau secara logika kan tidak bisa ya. Mana ada yang nggak bisa? Tidak ada yang nggak bisa kalau mau dilogikakan. Saya tanya Bang Rafiq. Bang Rafiq punya anak masih kecil? Punya. Punya. Umur berapa? Masih umur 3 bulan sekarang. 3 bulan. Bang Rafiq tinggal posisi ada di mana tinggalnya? Di Probolinggo. Probolinggo. Bang Rafiq kerja? Iya, kerja. Oke, sekarang kalau seumpama secara logika, anaknya yang 3 bulan itu berjalan secara logika loh. Bisa nggak? Ya, bisa nggak dia sampai ke Jakarta? Yang 3 bulan sampai ke Jakarta bisa nggak kalau secara logika? Yang 3 bulan itu nggak bisa karena dia masih kecil, betul nggak? Iya. Tapi sekarang kalau dia diperjalankan sama Bang Rafiq, bisa nggak sampai Jakarta? Ya bisa. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Artinya Allah yang memperjalankan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah Allah yang memperjalankan, bisa atau tidak secara logika? Bisa. Sudah clear, apalagi mau ditanya? Nah, itu saudaraku, bentar sedikit ya, sangat masuk logika itu dari Ustadz Hanafi. Dan begini, kan itu namanya khawarikul adat, sesuatu yang mendobrak kepada kebiasaan, itulah adat ya. Maka ketika kita bisa membayangkan atau menggambarkan, itu bukan khawarikul adat lagi saudara. Oleh karena itu begini, ketika baginda Rasul selesai Isra Mi'raj, maka yang pertama kali mendengar cerita Isra Mi'raj itu kan Sayyidina Abu Bakar. Nah, Abu Bakar itu tidak berpikir ketika baginda Rasul menceritakan tentang kejadian Isra Mi'raj, karena melihat baginda Rasul yang cerita, dia langsung aman tuh, dia percaya sama apa yang diceritakan oleh baginda Rasul, meskipun ya itu secara nalar ya tidak masuk gitu. Itulah khawarikul adat, memang seperti itu, mukjizat kan. Sesuatu yang mendobrak terhadap kebiasaan itu banyak namanya. Ada karomah, ma'una, itu para ulama, para wali. Ada mukjizat para nabi, para rasul. Ada irhas, calon nabi, calon rasul. Ada, bahkan ada sihir kan untuk orang-orang kafir dan lain sebagainya. Bahkan ada istidraj nanti. Nah, itu khawarikul adat saudara. Jadi itulah Sayyidina Abu Bakar Siddiq mempunyai gelar As-Siddiq. Langsung itu pada saat itu langsung diberi gelar As-Siddiq. Jadi orang pertama kali percaya Sayyidina Abu Bakar. Maka kita pun seperti itu, ketika Allah yang berfirman, tetapi tadi logikanya sudah masuk sekali. Bahkan ketika memang ada yang kurang pas, ya ketika Allah yang berbicara, baginda Rasul yang bersabda, ya kita terima semua itu. Karena yang ngomong, kalau saya yang ngomong baru berpikir 2 kali, atau Ustadz Hanafi baru itu berpikir 2 kali. Lanjut Ustadz. Zizi mau nanya tuh sama Syahririk, itu obatnya apa itu Bunda? Ya Bunda Rahmat, tadi obatnya apa Bun? Maaf kalau boleh tahu, siapa tahu. Berikhtiar saya. Bunda, monitor Bunda. Aduh, gara-gara gua tadi ngomong minta obatnya kasbon lunas, dia nggak buka mute-nya nih. Aduh. Ya ini. Ustadz, sekarang mau nanya juga Ustadz, ada nggak untuk misalnya untuk regenerasi pendidikan apologit ini untuk anak-anak muda juga Ustadz?
Itu Bang Jadi Zuma ada sudah ada sekolahnya, Bang Zuma sudah ada, bahkan ada grup-grupnya itu sudah ada. Ya, alhamdulillah. Sudah ada. Gitu. Bahkan posisinya setelah yang ada yang mu'alaf juga kita semuanya banyak dari semua teman-teman Bang Zuma, terus ada sahabat-sahabat kita yang lain, termasuk di sini juga kalau memang ada teman-teman yang mungkin mu'alaf atau dia itu dari lahir dia nggak pernah belajar mondok, nggak pernah pesantren segala macam, minimal gimana cara belajar? Di sini ada Abuya. Bahkan saya selalu buka kajian tentang fikih, tentang bagaimana cara berhadas, bagaimana cara nanti wudu, sholat, bahkan nanti ada akidatul awam, konsep-konsep secara ketuhanan. Kita buka kajian kok setiap minggu di malam Kamis dan malam Jumat. Iya. Gitu. Nah, sama satu sedikit. Saya itu jujur ya Ustadz, saya terakhir ngaji itu Ustadz kelas 1 SMP Ustadz, sebelum mata saya rusak kan 1 SMP itu Ustadz. Nah, saya itu kangen, rindu Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Dengan kekurangan saya tuh gimana ya, saya tuh pengen banget ngaji lagi, baca Al-Quran kayak dulu Ustadz gitu, sedangkan saya nggak bisa. Jadi saya sering headset dengerin aja Ustadz gitu kan, lewat YouTube gitu kan. Tapi ya tetap hati ini pengen ngebaca, jadi saya tuh ngebacanya gini Ustadz, saya foto di HP saya, terus saya screenshot, saya besarin kan gitu kan, saya baca, udah itu saya hapus, saya gitu terus Ustadz. Saya Gini pengen, Bang, nasihat saya gini Bang, apapun yang sudah terjadi pada diri Abang, raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa sallam. Pertama kita ridho atas segala ketetapan Allah, dan Bang, cara terbaik untuk mempersiapkan masa depan adalah dengan menciptakannya. Ya, jadi dengan adanya teknologi TikTok ini bikin waktu khusus ketika kita Allah tanamkan rasa saya kangen mau ngaji lagi. Pada saat itu teman-teman semua lagi ngaji, makanya saya selalu kalau ada Ustadz Abu Yastrong terus ada yang nanya tentang Al-Quran apa, tolong Ustadz bacakan supaya saya mendapatkan keberkahan daripada lantunan ayat suci Al-Quran. Jadi timbulkan pada saat ada bacaan Quran seakan-akan kita lagi berdialog sama Allah. Ya, nah maka di situ Bang juga yakin saja kepada Allah Bang. Jangan biarkan kesulitan hidup merampas mimpi indah kalian wahai teman-teman semuanya, termasuk Bang Zui. Jangan, pokoknya jangan biarkan kesulitan hidup merampas mimpi indah kalian. Pelajari kesulitan kalian, niscaya dia akan menjadi teman terbaik buat kalian. Wallahu taala a'lam bishawab. Rahmat tadi kemana ya Ustadz ya, kalau bisa tahu obat tadi? Itu ada di bawah, cuman langsung di mute. Saya minta obat juga buat bisa lunas kasbon. Saya udah alhamdulillah ikhtiar udah di mana-mana Ustadz. Kalau di Indonesia ini rumah sakit mata tuh udah hampir seluruh di Pulau Jawa tuh udah saya datangin. Nggak apa-apa Bang. Ini Ustadz, saya sapa dulu ini. Siapa? Natalia, saudariku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada Natalia, kopi gue jadi panas lagi nih. Kopi jadi panas lagi nih dah. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Gurunda, Bang Zuma sama Bunda lagi istirahat dulu, mungkin agak maleman. Maksudnya kayak ini iya dari Ustadz ini Bang Zuma dari jam 9 tas setengah 10 pagi. Iya, aku dari tadi siarin kok di YouTubeku. Iya, cuman saya, ya begitulah saya ya. Mohon maaf, saya banyak tinggal ya karena kegiatan juga Ustadz Hanafi sudah tahu lah gimana saya. Astagfirullahaladzim. Nah, ini salah satu penyakit juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Natali. Aku juga tahu kegiatannya Buya. Masya Allah. Afwan Bunda Rahma, afwan, Masya Allah. Iya Ustaz. Obat tadi apa ya Bun ya kalau boleh tahu? Bukan Bunda Rahma, Bunda Syahririk ini yang punya obat. Oh Bunda Syahririk ya. Bunda Syahririk. Obat penguat. Siapa penguat? Alah, obat bayar kasbon.
Obat bayar. Iya, halo. Halo. Assalamualaikum Ya, silakan. Waalaikumsalam. Iya, selamat malam Bunda Rahma yang cantik mempesona. Jadi itu obatnya itu dia herbal ya, guru-guru. Obatnya itu dia herbal, dia asli dari daun-daunan. Jadi insya Allah ya udah banyak juga saya kasih orang tuh sembuh penyakitnya. Jadi dia kalau ditetesin nanti dia seperti tai matanya tuh keluar banyak. Cuman tetesinnya malam. Kalau pagi nanti takutnya kita nggak bisa kemana-mana kan. Iya. Apa Bunda obatnya dari daun apa Bunda rempah-rempahnya? Itu rahasia lah, rahasia perusahaan itu. Oh rahasia. Jadi gimana ini nanti? Iya itu ada saya racik. Nanti saya dikirimin. Iya. Saya ini kan nggak bisa baca Bunda, maaf. Jadi bingung saya ini Aduh gimana. kasihan kali ya, dulu sekolahnya di mana? Iya kan saya nggak bisa, mata saya kan rabun, jadi saya nggak bisa baca ini lagi. Jadi gimana ya caranya? Iya tapi kalau tangan warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam. Siap pangeranku. Ya, saudaraku, izin semuanya ya. Mungkin ini dari saudara Muslim, ini mungkin yang terakhir dari Bang Pangeran. Dan kalau ada oten-oten yang di bawah silakan, yang mau naik silakan. Lanjut Bang Pangeranku, saudaraku lanjut. Mohon maaf Pak Ustadz, ini mau izin tanya Pak Ustadz. Apa lagi pangeranku? Kenapa hidupmu terlalu banyak kali wahai para saudaraku? Kenapa kau banyak pertanyaan dalam hidup? Selama ini kau mana saja? Baru gabung di room ini Pak Ustadz. Ini kebetulan sudah naik ini, jadi mau tanya ini Pak Ustadz. Iya. Jadi mohon maaf ini Pak Ustadz. Ini jadi ketika kita melakukan takbiratul ihram itu, di manakah arah pemikiran kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala Pak Ustadz? Saat takbiratul ihram. Iya Pak Ustadz. Yang ditanyakan esensinya di mana pikiran kita? Ya pikiran kita ada di kepala lah pangeranku. Jadi pada saat kita saat kita udah ngambil wudhu dengan syarat dan rukun ketentuan kita penuhi semuanya. Dan pada saat kita itu posisi sudah berdiri ya bagi yang mampu. Dan pada saat kita takbir Allah. Nah pada saat Allah lisan ini Allah dan niat itu ada di dalam hati. Apa yang dilakukan? Salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Di saat itu dibarengi Allah. Dan di saat itu apa niat salatnya? Salat subuh Allah, dalam hati niat saya salat subuh ya karena Allah. Maka ada pada saat itu ada bacaan kan setelah takbir Allahu Akbar. Nah di situ perlu pelajari esensi daripada takbir ya. Artinya apa? Ternyata Engkau maha besar ya Allah. Saya kecil, bumi besar. Ada yang lebih besar dari bumi, planet lebih besar. Planet ada yang lebih besar, antariksa lebih besar. Ada yang lebih besar lagi, Allah maha besar. Berapa banyak kita setelah salat kelar, kita merasa diri kita lebih besar daripada istri kita, daripada suami kita, daripada anak-anak kita, daripada orang lain. Berarti buat apa kita salat dengan esensi takbir tadi? Jadi pada saat kita salat, saat takbir saja kita harus benar-benar merendah dan hanya kepada Allah yang maha besar, yang lainnya kecil. Lalu pada saat itulah Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, dan kita memuji kepada Allah ya dengan pujian yang begitu banyak. Wa subhanallahi bukratan wa asila ya, kita menyucikan Allah dari sepanjang pagi dan sore hari. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Kuhadapkan wajah, hati dan semua pancasila siapa yang telah menciptakan fataras samawati wal ardh, menciptakan langit dan bumi. Nah, kita menghadapkan itu. Gitu loh pangeran. Ya. Jadi semuanya kita hadapkan, segala sesuatunya. Maka kalau orang-orang dulu mereka sudah mengenal Tuhannya lalu mereka sembahyang. Hingga yang terjadi ketika mereka sudah paham Tuhannya lalu dia salat, sampai-sampai ketika dia sudah paham tentang Tuhannya lagi salat itu, bahkan salat itu kalau levelnya Rasulullah sampai mengatakan kepada Bilal, arihni ya Bilal. Karena istirahatnya Rasulullah itu rasa nyaman pada saat salat.
Ya, pada saat salat itu Rasulullah itu sangat menanti-nanti itu. Bahkan level para salafus saleh itu kebanyakan pada saat dia melakukan salat itu levelnya sampai dia melebihi nikmatnya daripada bersenggama. Ya, al-liqa qabla al-liqa, berjumpa sebelum berjumpa. Dia berdialog pada saat salat itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Katakan menghadapnya kepada kemana dan kepada siapa? Ingat, ya. Allah itu mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan yang baru. Maka di situ ada sifat yang namanya salbiyah. Ya, kalau memang Allah itu Tuhan, kapan adanya? Kalau memang Allah itu Tuhan, di mana tempatnya? Maka kalimatnya adalah waktu, masa, tempat, ya, arah dan semuanya itu adalah ciptaan Allah. Bagaimana mungkin Allah ada di ciptaannya, Bang Pangeranku? Paham sampai sini, Bang Pangeranku? Alhamdulillah sudah paham, Pak Ustadz. Maksud saya itu ketika kita sebelum melafadzkan takbiratul ihram, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa ashiran, inni wajhatu wajhi lillahi syatras sama hanifah muslimah fama ana minal musyrikin. Inna sholati fa nusuki fa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu dzalika umirtu wa anna minal muslimin. Sebelum itu maksud saya Pak Ustaz, niatnya niat kita itu, tujuan kita itu apakah di tempat masjid itu atau di mana, maksud saya Pak Ustaz. Mohon maaf Pak Ustaz, kadang saya nggak apa-apa. Iya Pak. Gini Bang, iya, kan tadi saya sudah bilang pada saat kita ada di tempat manapun, bahkan sholat itu nggak harus selalu di masjid, di musola, di atas mobil, di atas kendaraan, di unta sekalipun, hadapkan wajah kita, hati kita kepada Ka'bah. Di mana arah Ka'bah? Jika kita ada di satu tempat, pulau, bahkan kita ada berlayar di lautan, kita tidak tahu arah kiblat di mana, maka pada saat itu hadapkan di dalam hati kita, kita menghadap kepada Ka'bah. Karena itu adalah salah satu rukun di dalam melakukan salat itu untuk sah dan tidaknya. Masya Allah, kan gitu. Sungguh besarnya ya di Pak Ustaz. Ya. Itu setiap saya sholat seperti itulah. Pertama sholat itu belum ada niat seperti itu, tapi ketika sudah memasuki kenikmatan sholat itu ya seperti apa yang diterangkan sama Pak Ustadz. Betul sekali Pak Ustadz. Ini pertanyaan kedua, boleh Pak Ustadz? Izin Pak Ustadz. Tepat. Nggak apa-apa. Soalnya kan udah tahu kan nomor pangeranku. Iya. Yes. Pangeranku tahu kan nomor rekeningnya Bang Abu Yastrom. Nggak apa-apa. Jadi saya. Karena di sini masalahnya kan perpuluhan ini. Karena nanti Marcel itu yang ngitungin perpuluhan kan di sini, Marcel. Insya Allah Pak Bunda Rahma yang ngambil itu. Siap. Cintanya lagi Pak Ustaz. Silakan Bang Pangeranku. Ini mungkin logika ini, secara logika pertanyaan ini Pak Ustaz. Mohon maaf ini. Jadi Allah menciptakan manusia itu duluan mana? Yang menciptakan manusia kera, istilahnya manusia purba zaman dulu itu Pak Ustaz. Ini pernah dibahas juga Bangku, bahwa kita selalu mempelajari yang namanya kitab-kitab yang tentang bahasa penciptaan. Jadi ketika bertanyanya yang dibangun adalah yang lebih dulu, kan begitu kalimatnya kan? Betul lah Bangku? Betul sekali. Lalu suara saya apa itu ya? Putus-putus. Jadi disitulah tempat teman-teman. Jadi ini saya ulang lagi. Ini sekian ratus kali kita bahas tentang masalah penciptaan. Maka penciptaan itu saya ulang lagi teman-teman. Nanti di situ ada dalil-dalilnya. Jadi Adam itu merupakan manusia pertama di muka bumi. Manusia pertama di muka bumi ini, dan dia bergelar namanya. Sewaktu Allah hendak menciptakan Nabi Adam, terlebih dahulu Allah mewahyukan kepada bumi bahwa dia akan menciptakan makhluk yang bahan bakunya terdiri dari tanah, ya, permukaan bumi. Di antara makhluk itu kelak ada yang taat dan berbakti kepada Allah, dan ada yang kafir serta ingkar kepada Allah. Barang siapa yang tetap taat dan berbakti kepada Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam syurganya. Sebaliknya bagi mereka yang ingkar akan dimasukkan ke dalam neraka Allah. Itulah wahyu Allah yang disampaikan kepada bumi. Selanjutnya Allah mengutus 3 malaikat.
Jibril, Mikail, Israel, untuk turun mengambil segenggam tanah di bumi. Namun mereka kembali dengan tangan hampa, yaitu tidak berhasil mengambil tanah secuil pun, melainkan yang berhasil adalah malaikat Israel. Malaikat Israel ini segenggam tanah yang dihasilkan dicakup oleh malaikat Israel tersebut ada 4 macam warna: hitam, putih, merah, dan campuran. Ketika segenggam tanah tersebut diserahkan kepada Allah, seketika Allah berfirman, kalau begitu, dengan hadis qudsinya dikatakan, akan pantas kami serahi tugas untuk mencabut nyawa makhluk yang bernyawa bila ajal mereka telah datang. Pada saat itu teman-teman, memang belum ada petugas pencabut nyawa. Pada saat malaikat Israel berhasil mencakup segenggam tanah ya dari bumi itu, lalu bumi itu seakan-akan tidak rela. Dia nggak ridho. Ya, tanah permukaannya diambil oleh malaikat Israel sebagaimana bahan baku Adam. Ya, sebagai manusia pertama, maka Allah mewahyukan. Allah itu pun mewahyukan kepada bumi seraya berkata, sudahlah, bila sudah tiba waktunya tanah yang telah diambil oleh Israel itu akan kami kembalikan kepadamu. Nabi Adam diciptakan Allah dari bumi dan akan dikembalikan lagi kepada asalnya, yaitu bumi. Hal ini telah ditegaskan nama Allah sebagaimana firman di surat At-Toha ayat 55, teman-teman. Ya, selanjutnya Allah memerintahkan kepada malaikat Israel agar tanah yang telah diambilnya dari bumi itu diletakkan di depan pintu surga. Setelah itu Allah memerintahkan kepada malaikat Ridwan yang mengambil penjaga surga untuk meremas-remas tanah tersebut dan dicampur dengan air sanim, air surga. Perintahkan kepada malaikat Jibril agar mengambil tanah yang putih bersih tadi untuk segera dicampur dengan campuran lain, oleh karena para nabi diciptakan dari tanah yang putih dan bersih. Campuran tersebut terus diaduk sehingga menjadi adonan yang besar sekali. Setelah adonan telah tersebut rata, dibiarkan dalam waktu 40 tahun sehingga akhirnya menjadi tanah yang kental. Nah, tanah kental itu pun dibiarkan lagi selama 40 tahun sehingga menjadi tanah yang liat kering yang mendeting bagaikan tembikar bakar. Kemudian tanah tersebut dibentuk sama Allah. Dan akhirnya ditempatkan menjadi turun naiknya para malaikat selama 40 tahun juga tuh tanah dibiarkan. Di mana dalilnya? Di surat Al-Insan ayat 1. Ya, bukankah telah datang kepada manusia satu waktu dari masa, sedangkan ia ketika itu belum merupakan satu yang dapat disebut. Nah, tanah liat yang berbentuk itu di surat Al-Insan ayat 1, teman-teman ingat, tanah liat yang berbentuk manusia itu selanjutnya diproses oleh Allah. Allah mengguyurnya dengan hujan yang sangat menyusahkan selama 40 tahun. Selanjutnya Allah mengguyurnya dengan hujan yang menyenangkan selama 1 tahun. Kan isyarat bahwa mengarungi kehidupan di dunia ini penuh dengan berbagai macam rintangan dan cobaan hidup, sehingga duka citanya jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan rasa sukanya. Nah, berkat kodrat dari iradah Allah, tanah liat ini bermuka sangat rendah hina telah menjadi manusia terhormat dan bernilai tinggi. Tubuh Nabi Adam kurang lebih tingginya 30 meter. Allah berfirman di dalam surat apa? Al-Mu'minun ayat 14, teman-teman. Nah, suci Allah yang sebaik-baiknya pencipta Nabi Adam. Dan terus kita lihat kejadian-kejadian ini, teman-teman. Maka apakah kalimatnya tadi tersindir dengan manusia kera? Betul, pangeranku? Iya, betul, Pak. Jadi para malaikat ini pada saat penciptaan Nabi Adam protes. Kenapa? Disebabkan adanya pengalaman di masa lalu di mana makhluk yang diserahi tugas di bumi selalu membuat kerusakan dan banyak menumpahkan darah. Di samping para malaikat itu sendiri merupakan makhluk yang senantiasa berbakti dan taat kepada Allah. Jadi rupanya malaikat juga bisa protes. Nah, itu di dalam surat itu, teman-teman. Nah, perlu diketahui bahwa sebelum Allah menciptakan Adam, Allah pernah menciptakan makhluk yang bernama Banul Jan. Ya, lama-kelamaan Banul Jan tersebut terus berkembang biak sehingga dalam waktu singkat bumi ini dipenuhi oleh Banul Jan. Namun keberadaan mereka di bumi itu tidak membuat rasa tenang dan tentram. Sebaliknya menimbulkan bencana di mana-mana. Telah timbul berbagai kerusakan, kekacauan, bahkan mereka saling membunuh satu sama lain antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Ya, saling membunuh, saling bantai dan segala macam. Nah, disinilah teman-teman bahwa apakah kera dan segala macam. Jadi sebelumnya di bumi itu sudah ada apa? Banul Jan. Sisa yang dibilang bahwa kera dan segala macam, sementara karena waktu yang sangat singkat, wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Begitu, Bang pangeranku. Halo, Waiter. Subhanallah sekali, Pak Ustadz. Alhamdulillah, ya itu ceritanya, Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sufi Abu Nas. Yang mana yang ininya nih?
Gak ada yang naik ini. Iya, kenapa ya? Ada Bang Marsal, mungkin Ustadz takut sama Bang Marsal. Waduh. Iya Bang Marsal ini. Ini salah satu masih silsilah daripada Banul Jan ini. Silsilah Banul Jan ini. Masih ada titisan-titisan ini. Masih ada Banul Jan daripada takut kali Marsal malu Marsal. Astagfirullahaladzim. Iya. Kang Marsal, saudaraku, sekarang udah sehat, benar-benar sehat atau masih terasa Kang Marsal? Alhamdulillah udah seperti biasa. Insyaallah. Makanya udah nongol lagi di rumahku. Iya. Habis dari rumah sakit, Ustaz, Hanafi kirain ini Kang Marsal ini nggak pernah sakit gitu. Ada turunan dari siapa yang tidak pernah sakit, Ustaz? Fir'aun dong Marsal. Itu bilang Fir'aun Marsal. Para guru kita ini, aduh. Guru sendiri, aduh, astagfirullahaladzim. Iya, saya dulu kalau di pondok ada teman nggak pernah sakit, dibilang lu dari posisi dari mana sih, lu keturunan Fir'aun apa lu katanya? Oh, parah, nggak pernah sakit hidupnya. Ya Allah. Selamat malam, Charmin. Malam. Waduh. Selamat malam, Charmin. Ini kenapa orang pada naik jadi diem ya? Jadi berhala dia. Itu di mute Bang Charmin. Selamat malam. Ngomong sendiri saya. Astagfirullah. Pasien selanjutnya. Nah, ada nih, Bang Marsal, silahkan Bang Marsal. Apa tuh? Nih, pasien selanjutnya. Ya, selamat malam, Rafael. Selamat malam. Selamat malam semua. Iya, selamat malam. Kristen atau Muslim? Keluhanmu apa, Rafael? Apa keluhanmu? Oke. Keluhanmu apa, Rafael? Deteksi dulu. Kita deteksi dulu apa keluhanmu. Oh, kemudian disampaikan kepada dokter ahli. Apa keluhanmu, Pak Rafael? Keluhan mengenai apa ya? Belum tahu, penyakitnya dia belum tahu. Apa? Oke, saya nanya, apa kamu menuhankan anak Maria? Ya, betul. Oh, apa kau sadar kalau Maria itu manusia? Sadar. Manusia melahirkan manusia? Sadar. Berarti manusia Yesus ini adalah Tuhanmu? Ya, betul. Oh, di dalam bilangan di Bibelmu, Tuhan itu bukan manusia, Rafael. Apa kau kurang sehat? Siapa yang berkata begitu? Bilangan. Ya, yang bicara bilangan siapa? Di Bibelmu bilang, Yang bicara siapa di Bibel itu? Ya penulis Bibelmu itu yang ngomong di perjanjian lama itu di bilangan 16:32. Allah atau Tuhan itu bukan pula anak manusia. Terus kenapa kau menuhankan manusia ini yang sudah kau akui sendiri bahwa Yesus anak Maria itu manusia? Yang dibilang itu siapa? Nabi Musa? Terus apa Anda percaya Nabi Musa di Taurat atau Nabi Musa dalam Quran?
Aduh, kenapa kamu jadi tiba-tiba stres begini ditanya? Perjanjian lama itu kan, perjanjian lama kan nempel di Bibelmu, tentu itu harus kau imani karena nempel di Bibelmu, isinya di sana ya. Di situ di bilangan tertulis bahwa Tuhan itu bukan manusia. Terus kenapa kau tuhankan manusia? Jadi Anda percaya Taurat? Ya saya percaya Taurat. Taurat Musa saya percaya. Kau tidak percaya bilangan yang nempel di Kau tidak percaya bilangan itu yang nempel di Bibelmu. Kau nggak percaya. Jadi buang aja itu. Untuk mengetahui isi Taurat, kita harus tahu dulu apakah kita beriman kepada Taurat atau tidak. Saya tanya kamu, kau beriman kepada perjanjian lama yang nempel di Bibelmu? Ini beriman kepada Taurat? Saya bukan, nggak ada hubungannya dengan saya. Kau yang menuhankan manusia Yesus. Saya tanya dalam bilangan di Bibelmu, ya, yang nempel di Bibelmu itu perjanjian lama, perjanjian baru itu dibuat satu album ya. Album buku, itu namanya Biblos, Bible, ya kumpulan buku-buku. Di situ tertulis ya Allah atau Tuhan itu bukan manusia yang suka berdusta dan bukan pula anak manusia sehingga dia menyesal. Begitu. Ya, jadi kalau kau menuhankan Yesus yang kau bilang manusia sendiri kau akui, berarti kau bertentangan dengan Biblosmu. Begitu. Kita tahu dulu bahwa Bible itu terdiri dari Taurat, kitab para nabi, dan Injil. Injil Yesus Kristus. Wah, keren. Dari mana kau tahu itu Injil? Evangelium Yesus Kristus. Gak ada Injil ya. Saya tanya, kau sudah menuhankan Yesus dan kau sudah mengakui dia manusia. Manusia melahirkan manusia, manusia melahirkan manusia, ya. Binatang melahirkan binatang. Manusia Maria ini melahirkan manusia Yesus. Kau mengaku menuhankan manusia Yesus, berarti kau bertentangan dengan Bibelmu sendiri, perjanjian lama di bilangan. Tuhan itu bukan manusia, Rafael, bukan pula anak manusia. Terus poinnya apa? Poinnya gini, kita harus tahu dulu bahwa Bible itu terdiri dari 3 kitab Allah yang duluan sebelum Allah SWT muncul di Arab. Ya, jadi kitab-kitab kami itu kitab tertua dari segala kitab yang ada. Nah, aduh, saya tanya kau, saya nggak usah kau kemana-mana dulu, tinggal kau jawab. Kau mengimani perjanjian lama. Di situ tertulis di bilangan Allah itu atau Tuhan itu bukan manusia, bukan pula anak manusia. Kau menuhankan Yesus yang anak manusia, berarti kau mengingkari Bibelmu sendiri toh? Ada ayat di ayat berapa itu? Ternyata ini orang nggak paham, nggak tahu dia Bibelnya. Ya Allah ya Rabbi. Ulangan berapa? Kasian sekali kau. Bilangan, bilangan bang, bilangan. Ternyata ya ini oten-oten ini cuma bilangan 23 nomor 19, Hosea 11 nomor 9, Matius 3 nomor 6, Yesaya 43 nomor 10, Yesaya 46 nomor 5, Yesaya 46 nomor 9. Keluaran 33 nomor 20. Assalamualaikum Bang Zuma. Semua berkata apa di situ? Wah, Gurunda, silakan Gurunda sudah ini ya. Ini mantap. Ya. Silakan Ustadz Gurundaku. Aduh, mana Gurunda? Sudah dibesarin. Punyaku di mute Bu ya, punyaku di mute Bu ya. Enggak ada mic-nya di sini. Bang Daman, assalamualaikum. Saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Romo semuanya. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Iya, Salmon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Ya. Bang Zuma kok kelihatannya tambah muda malam hari ini Bang. Kok sekarang kelihatan gemoy ya. 17 tahun. Kelihatan gemoy.
Iya, sebelum lanjut ke Gurunda Bang Zuma, aku mau nanya sama Bang Rafael nih. Kan tadi Bang Rafael mengklaim katanya kitab tanahnya itu punya Bang Rafael ya, orang Kristen ya? Waduh. Ya. Oh enggak? Ya? Punya Bang Rafael juga ya? Kitab tanah itu. Mohon maaf Bang Marsal, kita serahkan ke Gurunda dulu. Udah dari tadi diam beliau. Kita serahkan dulu. Mohon maaf ya saudaraku. Baik, silakan. Nggak apa-apa. Ya lanjut Bang Zuma. Maaf, silakan. Iya. Ulangan 33 nomor 4. Hukum Taurat itu, kitab Taurat itu adalah hak milik kepunyaan Yakub. Mazmur 147. Cakupannya di situ sangat jelas dikatakan bahwasanya firman Tuhan yang datang kepada keturunan Yakub itu tidak Tuhan berikan kepada bangsa lain. Gimana itu? Nah sekarang permasalahannya adalah siapa yang membocorkan kitab orang Yahudi kepada Romawi dan Yunani? Itu masalah besar. Oke. Begini saya jelaskan dengan bahasa sehari-hari saja ya, tidak perlu bahasa tinggi karena saya tidak mengerti bahasa yang tinggi-tinggi. Bahasa sehari-hari saja. Taurat itu memang diturunkan kepada Yahudi, kepada Israel. Tetapi itu firman Allah dari Allah semesta ini. Jadi jelas, karena Dia Allah yang menguasai semesta ini, maka kitab Taurat itu tidak hanya diperuntukkan untuk Israel saja, tetapi untuk seluruh orang yang ingin mengimaninya. Dan kenapa kami Kristen bisa mengimani Taurat? Karena memang Yesus Kristus ketika Dia mengajarkan Evangelion Yesus Kristus mengajarkan, Dia mengajarkan itu mengambil ayat-ayat dalam Taurat untuk menjelaskan ajarannya. Maka kami pun pengikutnya jelas harus memakai kitab Taurat untuk menjelaskan Injil, menjelaskan Evangelion ini. Jadi kami itu sebenarnya adalah golongan dari, karena zaman dulu kita tahu Yahudi itu ada banyak golongan, ada banyak sekte, dan yang paling besar adalah golongan Saduki dan Farisi. Dan ketika Yesus ada, maka Yesus juga membuat sekte baru tentang Taurat, tentang penafsiran Taurat. Maka itulah kami, keturunannya, yaitu Nasrani atau Kristen. Maka kami wajar memakai kitab itu karena untuk memahami Evangelion Yesus Kristus, kita harus dulu memahami Taurat. Nah itu kata pembuka saya. Oke, baik. Ya, ini pelajaran bagi saudara ya. Nasrani itu Bani Israel. Mereka keturunan Yakub. Sedangkan Kristen itu adalah pengikut Paulus yang ada di Antioquia. Kristen berbeda. Kristen itu adalah orang yang ada di tengah-tengah Bani Israel. Penolak Yesus inilah yang kemudian mendirikan sekte yang disebut Kristen di dalam pengajaran Paulus di Kisah Para Rasul 11 itu. Di Antioquia lah pertama kali murid Paulus disebut Kristen. Ini tolong dicatat. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul 24 nomor 5, tokoh daripada agama Anda itu bernama Paulus. Itu disebutkan namanya. Disebutkan namanya di situ. Bahwa tokoh yang pertama kali diperkenalkan di dalam Bible sebagai tokoh Kristen bernama Paulus. Yesus tidak pernah mengenal Kristen sama sekali, tidak mengenal Kristen itu. Hanya Yesus mewanti-wanti kepada Bani Israel agar waspada kepada serigala menyamar domba. Nah, serigala nyamar domba inilah yang disebut Kristen. Tapi memang akarnya itu memang dari orang Farisi. Akarnya Kristen itu memang dari sana.
akarnya dari ahli Taurat itu sendiri yang ngaku-ngaku kemudian sebagai pengikut ya Yesus nantinya. Coba Anda lihat di dalam Matius 23 nomor 15. Di situ sangat jelas dikatakan bahwa celakalah engkau wahai ahli Taurat. Kata celaka itu merujuk kepada ahli Taurat yang mendirikan agama saudara. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Engkau meninggalkan Yerusalem, menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, dan setelah menjadi pengikut agamamu kau jadikan dia jadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Jadi ada orang Farisi dari keturunan Benyamin yang mendirikan sebuah agama di mana pengikutnya menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat. Itu di dalam Matius 23 nomor 15. Silakan. Ya, saya mau menanggapi dulu mengenai Nasrani ini. Nasrani. Sebab jelas Nasrani itu bukan Yahudi. Karena memang di dalam Sapi Betina 113 di situ Allah SWT berkata, dan orang-orang Yahudi berkata, orang-orang Nasrani itu tidak mempunyai suatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani berkata, orang-orang Yahudi itu tidak mempunyai suatu pegangan, padahal mereka sama-sama membaca Alkitab. Demikian pula orang-orang yang tidak mengetahui mengatakan seperti ucapan mereka itu, maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka berselisih paham padanya. Jadi di sini Allah tidak tahu apa yang menjadi berselisih paham antara Yahudi dan Nasrani. Allah SWT tidak tahu akan hal itu. Maka di sini saya bisa katakan ini adalah suatu fitnah kepada Nasrani dan Yahudi. Sebab di sini kan Allah SWT berkata bahwa Nasrani dan Yahudi tidak mempunyai suatu pegangan. Nah, ini suatu fitnah ya. Kemudian mengenai Paulus itu jelas adalah kelanjutan dari ajaran Yesus. Jadi yang salah dari ajaran Paulus ini yang mana? Oke, itu dulu. Oke, baik. Jadi yang disebutkan kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah yang Anda sebutkan itu, Anda harus lihat asbabun nuzulnya. Orang Nasrani tidak memiliki sesuatu. Orang Nasrani ini adalah pengikut daripada Nabi Isa dari Nazaret, bukan Kristen. Kristen itu orang Romawi Yunani, beda. Yakni pegangan berupa agama yang benar. Oke, mereka saling tuding. Ini cobalah lihat orang Yahudi menuduh Kristen. Apakah salah? Tidak salah. Orang Kristen menuduh Yahudi. Apakah salah? Tidak salah. Saling tuding kan? Oke, masing-masing mengatakan bahwa tidak ada pegangan. Ini Al-Quran menjelaskan. Wakalatil Yahudu laysatin Nasara ala syai'. Wakalatin Nasara laysatin Yahud ala syai'. Wahum yatslunal kitab. Ini yang diterangkan kemudian. Makanya kalau Anda membaca satu MKB mencoba untuk menarasikan bahwa orang-orang Yahudi itu sudah tidak memiliki Torah, habis semua dibakar, habis siapapun yang ditemukan membaca Torah dibunuh, siapa yang menyimpan dibakar, dihanguskan semuanya. Itu klaim dari Kristen. Itu yang Anda harus pahami ya. Nah, terkait dengan Paulus, Yesus sendiri tidak pernah berbicara tentang Paulus. Sekalipun Yesus tidak pernah berbicara tentang Paulus. Jadi Paulus ini hanya bercerita tentang dirinya sendiri. Aku bertemu dengan Yesus berkata denganku, berkata kepadaku. Itu aja terus dibuat. Padahal kalau Anda melihat kitab saudara sendiri, di dalam Matius 24:26, Yesus sendiri mengatakan tanda-tanda nabi palsu itu adalah ketika dia mengaku bertemu dengan Yesus. Ayo, siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Yesus? Iya, Paulus. Silakan.
Nah, kembali lagi saya jelaskan mengenai Nasrani ini. Nasrani bukanlah pengikut Nabi Isa. Sebab Nabi Isa tidak ada di zaman itu. Yang ada itu Yesus Kristus. Ya, itu. Di zaman Nasrani itu. Di zaman Nasrani di kota Nazaret. Jadi tidak ada mereka menyembah Nabi Isa. Tetapi mereka menyembah Yesus Kristus. Dan ini tuduhan Allah ini sangat bisa dikatakan fitnah ya. Sebab sini kan dikatakan bahwa mereka tidak mempunyai satu pegangan. Padahal kami itu mempunyai satu pegangan yang kuat tentang iman kami. Kembali di ayat terakhir dia berkata, maka Allah akan mengadili di antara mereka pada hari kiamat tentang apa-apa yang mereka berselisih paham. Jadi berselisih paham sehingga Allah mengatakan bahwa mereka tidak mempunyai pegangan. Di sini kan Allah SWT tidak tahu apa yang menjadi berselisih paham. Tidak dijelaskan di sini. Tetapi mengatakan keluar. Nah, ini salah satu yang menjadi tantangan bagi kami untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan pegangan yang menurut Allah SWT ini. Kemudian Paulus, kami percaya Paulus itu adalah lanjutan dari ajaran Kristus. Ketika Yesus telah naik ke surga, maka dia datang kepada Paulus melalui firman-Nya, melalui suaranya. Dan kami percaya itu, karena itu adalah rasul kami. Apa yang membuat Anda tidak percaya dengan Paulus? Begitu juga kami tidak percaya kepada Muhammad, kan sama. Karena tidak ada yang menyaksikan. Tetapi Paulus ada yang menyaksikan. Bertemu dengan ketika dia mendengar suara dari Yesus. Oke, seperti itu. Sedikit boleh saya menjelaskan tafsirnya? Iya, silakan. Gurunda izin, Gurunda. Iya. Disarin kalau bisa. Siap. Jadi kita runut dari pertanyaannya. Apa sih yang dijelaskan Allah Subhanahu wa taala tentang bahwa Nasrani ini tidak punya pegangan, kan gitu. Nah, jadi disebutkan dalam tafsir surah Al-Maryam, itu boleh dibuka Bang, ayat 34. Apa kata Allah? Zalika Isa bin Maryam qaulun haq, bahwa sesungguhnya Isa ibni Maryam, innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh. Ini Tuhanku dan Tuhanmu, jelas dikatakan. Apa yang terjadi saat itu kaum Nasrani? Fakhtalafal ahzab min bainihim. Terjadi perdebatan di antara daripada mereka itu. Artinya kaum Nasrani pada siapakah Isa? Ahwa ibnullah, adakah dianya itu anak Tuhan? Au ilahun, ataupun dia Tuhan besertanya, ataupun tiga di dalam tiga. Oke, sejarahnya kita bahas ya. Oke, kita bahas sejarahnya. Fakhtalafal ahzab, artinya bahwa sungguhnya Nasrani berpecah mereka itu dan berpartai mereka itu pada keadaan Isa. Sesudah diangkat Isa ke langit akan 4 partai. Apa yang terjadi? Nasrani saat itu tidak punya pegangan. Ada yang dinamakan dengan Nasrani Yakubiyah, Nasturiyah, Malakaniyah, dan Islamiyah. Manakala saat itu diriwayatkan bahwa sungguhnya berhimpun Bani Israel dan berpecah daripada mereka itu akan 4 partai. Dan daripada pada tiap kaum mengirimkan rahib-rahibnya. Famtari, bercerai-berai mereka itu pada keadaan Isa. Siapakah Isa saat sesudah diangkat? Faqala ahduhum, dia itu pure Tuhan. Isa itu pure Tuhan, katanya. Pure Tuhan. Apa yang menjadi bukti? Dia itu bisa menghidupkan daripada segala kehidupan dan mematikan daripada segala kematian. Berarti apa yang menjadi perdebatan Nasrani sehingga Allah mengatakan mereka tidak punya pegangan? Karena Nasrani tidak pernah final tentang Tuhannya, bahkan sampai sekarang. Udah, kemudian diangkat Isa ke langit. Akhirnya mereka itu adalah kaum Yakubiyah. Mereka kadzabtu, itu salah kata mereka. Berkatalah yang kedua untuk yang ketiga. Qala huwa ibnullah, tidak, dia itu bukan Tuhan, dia itu cuma anak Allah katanya. Nah, itu bercerai. Berarti mereka nggak tahu Isa itu siapa. Nah, gitu kan? Maka berkata yang kedua tersebut, kadzabtu, salah itu. Nah, terus apa yang dikatakan bagi mereka? Dia itu 3 di dalam 3. Apa 3 di dalam 3? Allah ilah, menunjukkan apa? Ada Tuhan Bapa dan Isa juga Tuhan, wa ummuhu Maria Tuhan.
Nah, masalah Bunda Maria pada konsili Efesus 431, Bunda Maria dalam status Theotokos pernah dituankan. Begitu konsili 722 di Konstantinopel dilengserkannya Bunda Maria dan digantikan Bunda Maria dengan Roh Kudus. Berarti menunjukkan bukan Quran yang berbohong, akan tetapi sejarah menunjukkan kebenaran Al-Quran. Dan mereka itu disebut dengan golongan Malakaniyah. Maka faqala Rabi, berkata yang keempat, kazabtu, bohong itu bohong. Akan tapi dia Abdullah, dia cuma hamba Allah, wa rasulihi, dan rasulnya Allah, wa kalimatihi, dan cuma firmannya Allah. Menunjukkan apa? Inilah kaum-kaum yang akan menerima kedatangan Nabi Muhammad. Menunjukkan apa? Mereka tidak akan, kaum Nasrani ini tidak akan pernah ada yang namanya final terhadap Tuhannya. Mana bukti? Jangan asumsi. Kita sebut asmi' bihim wa absir bihim. Pendengaran mereka itu absir, penglihatan mereka itu bagus. Yauma ya'tunana, namun akan datang suatu hari. Lakinid dhalimun, akan tetapi semua orang-orang zalim terhadap Tuhannya. Al yauma fid dunya. Lihat ni yang baik-baik ni. Al yauma fid dunya. Hari ini di dalam dunia. Hari ini kapan? Sampai kapanpun ayat ini dibacakan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka tidak akan pernah final tentang Tuhannya. Mana bukti? Fi dhalalim mubin. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Apa kesesatan yang nyata? Di mana Wones terus menyalahkan Tritung, di mana orang percaya Theotokos masih ada sampai sekarang, saksi Jehovah masih dikatakan bidat. Semuanya masih bercerai-berai tentang siapakah Tuhannya. Sekian itu maksudnya, Bang, yang dikatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bang. Oke. Begini ya. Tafsiran itu kan ratusan tahun setelah Quran ada. Ratusan tahun atau sekitar 50-an tahun SWT datang kepada Muhammad. Allah SWT sendiri di dalam firman-Nya tidak menjelaskan apa itu. Tetapi mengapa tafsiran itu mengatakan lebih banyak dari Allah SWT? Diambil dari mana kisah itu? Nah, ini yang menjadi pertanyaan kepada muslim-muslim di sini. Tafsiran sangat banyak mengenai padahal di ayat itu sendiri Allah SWT tidak menjelaskan apa yang menjadi benturan antara Nasrani